Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dalam video perkuliahan untuk mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan. Nah, hari ini, di minggu ini kita memasuki minggu ke-15 perkuliahan. Tidak terasa ya, kita sudah hampir 2 bulan melakukan study from home dan kita juga sudah hampir memasuki akhir perkuliahan untuk semester genap di tahun ajaran 2019-2020. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan ke-15 ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural mungkin sudah sangat familiar teman-teman dengar ya, sudah sangat biasa didengar, mungkin entah itu misalnya di dalam sekolah, ketika dulu sekolah, atau mungkin misalnya dalam mata kuliah lain, atau misalnya di media massa gitu, banyak sekali orang kemudian mengemukakan mengenai pendidikan multikultural. Terutama untuk di beberapa tahun terakhir, pendidikan multikultural seperti menjadi salah satu konsep yang sangat lekat, yang kemudian banyak digaungkan oleh sekolah-sekolah dan juga banyak menjadi salah satu ciri khas yang kemudian disematkan kepada sekolah, misalnya sekolah biasanya SMA X gitu sebagai salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan multikultural. Nah, sebenarnya apa itu pendidikan multikultural dan bagaimana penerapan pendidikan multikultural yang kemudian bisa dilakukan oleh sekolah, terutama nanti teman-teman ketika kemudian terjun di dalam dunia pendidikan sebagai pendidik. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menerapkan atau mengimplementasikan adanya pendidikan multikultural ini? Nah, sebelum nanti kita akan melihat lebih jauh mengenai pendidikan multikultural, kita akan melihat dulu apa itu multikultural. Sebenarnya apa itu konsep multikultural? Oke, yang pertama mungkin juga selain ada konsep multikultural, banyak juga yang kemudian melihat atau mendengar konsep plural. Kira-kira, oh, ada yang menyebutkan sebagai pluralitas, misalnya ada yang menyebutkan sebagai multikultural. Nah, apakah keduanya sama atau beda? Ketika kita menyebutkan masyarakat plural dengan kita menyebutkan masyarakat multikultural itu sama atau beda? Nah, ketika misalnya sama, misalnya oke sama. Nah, ketika sama, kenapa kita tidak menyebutkan konsep tadi yang akan kita bahas hari ini sebagai pendidikan plural? Tapi kita justru memilih kata pendidikan multikultural. Oke, nah mungkin bisa direnungkan dulu ya, apakah sama atau beda antara pendidikan multikultural dengan pendidikan plural atau pluralitas dengan multikultural. Nah, ternyata ketika kita melihat apa yang disebut sebagai plural dan multikultural, walaupun mungkin ketika banyak orang membahas itu atau mengemukakan itu dalam konteks yang sama, menganggapnya sama, tapi ternyata antara plural dengan multikultural itu beda. Nah, apa bedanya? Kita lihat secara singkat. Di sini ada dua, plural dan multikultural ini merupakan dua konsep yang berbeda tingkatan. Sama-sama kemudian membahas mengenai masyarakat yang beragam, masyarakat yang majemuk gitu ya. Tapi antara plural dan multikultural ini punya tingkatan yang beragam. Yang pertama kita lihat plural. Nah, dalam konsep masyarakat majemuk atau masyarakat beragam seperti yang ada di Indonesia ini, plural itu berarti kemudian memang kita sudah ada perbedaan, sudah sadar akan adanya perbedaan. Jadi misalnya, oh kita sadar bahwa kita hidup di Indonesia, syarat akan adanya perbedaan, entah itu perbedaan agama, suku, bangsa, ras, dan sebagainya, kita sudah sadar bahwa memang kita beda. Oh ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Katolik, ada yang sukunya suku misalnya Batak gitu, ada yang Jawa gitu, itu kita sudah sadar bahwa kita berbeda. Namun di dalam konsep plural, kesadaran akan perbedaan itu belum kemudian menumbuhkan adanya kesadaran akan penghargaan.
Nah, ini yang kemudian berbeda. Sehingga dia hanya sadar mereka berbeda, kita punya perbedaan, tapi belum ada kesadaran bahwa, oh dengan adanya perbedaan itu harus memunculkan adanya penghormatan dan penghargaan akan adanya perbedaan. Sehingga kemudian dalam konsep masyarakat plural masih sering terjadi konflik-konflik antar agama, antar suku. Kenapa? Karena mereka hanya sadar berbeda tapi tidak saling menghargai dan menghormati masing-masing. Sehingga akan rentan terjadi konflik tersebut, konflik SARA. Nah, bedanya dengan multikultural ini setingkat lebih tinggi dari konsep plural, bahwa dalam masyarakat multikultural, mereka yang pertama jelas tadi sudah mengakui adanya perbedaan, bahwa kita berbeda, punya suku bangsa masing-masing, punya ciri fisik masing-masing, punya kebudayaan masing-masing. Namun, selain ada pengakuan terhadap perbedaan dalam masyarakat multikultural itu ada penghargaan dan penghormatan. Kita berbeda, kita tahu kita berbeda, misalnya punya ciri khas masing-masing. Dan dengan adanya perbedaan itu, maka kemudian kita bisa saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan itu, entah itu budaya, agama. Sehingga kemudian dalam masyarakat multikultural ini harusnya itu sangat-sangat minim terjadi konflik. Kenapa? Karena di sini sudah ada penghargaan dan perbedaan dari munculnya perbedaan itu. Nah, ini kedua konsep perbedaan antara plural dengan multikultural. Plural itu sadar berbeda tapi belum ada penghargaan, sedangkan multikultural itu sadar berbeda dan sudah ada penghargaan dan penghormatan. Sehingga kemudian dalam konsep yang nantinya akan kita bahas, maka kita konsepnya itu sebagai pendidikan multikultural. Kenapa? Karena harapannya di sini bahwa kita memberikan proses-proses belajar, memberikan proses pendidikan yang kemudian memberikan kesadaran bahwa kita berbeda, dan perbedaan itu kemudian membawa pada aspek penghargaan dan penghormatan. Sehingga lebih kepada konsep pendidikan multikultural, bukan pendidikan plural. Nah, semoga sudah paham ya bedanya ya. Walaupun mungkin banyak orang yang mengatakan dan mengemukakan dalam konsep yang sama, tapi kita harus tahu oh bedanya ini, bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya dalam konsep multikultural ini, ketika misalnya kita berbicara mengenai multikultural itu biasanya lebih banyak kepada biasanya fokus kepada kebudayaan gitu ya, misalnya kebudayaan di sini misalnya kita lihat ada 7 unsurnya, itu ada misalnya ada sistem religi, ada sistem pengetahuan, ada organisasi masyarakat, ada peralatan hidup, ada kesenian, misalnya ada sistem bahasa. Nah, itu misalnya ada apalagi ada udah tadi pengetahuan dan lain sebagainya. Itu biasanya konsep multikultural dibatasi pada kebudayaan. Oh, multikultural berarti ya kita harus menghargai yang SARA gitu, atau kita sebut sebagai SARA, suku, agama, ras, dan golongan, antar golongan. Oh, yang beda suku saja, yang beda agama saja. Nah, dalam konsep multikultural ada satu tokoh yang kemudian memberikan konsepnya mengenai multikultural, yaitu Diab Pareh, mengemukakan bahwa dalam membahas mengenai multikultural itu ada 3 hal penting yang harus kemudian masuk di dalamnya. Yang pertama adalah tadi saya bilang perbedaan kebudayaan, bahwa di dalam konsep multikultural itu ada perbedaan kebudayaan, tadi entah itu suku bangsa, agama termasuk salah satu kebudayaannya. Hasil dari kebudayaan agama, kemudian ras, bahasa. Nah, dalam adanya perbedaan-perbedaan itu, maka harapannya kita kemudian tadi saling ada menghargai dan menghormati dari adanya perbedaan itu. Yang pertama perbedaan kebudayaan. Kemudian yang kedua, selain adanya perbedaan kebudayaan yang memang tadi sudah saya sebutkan, yang kedua yang harus diperhatikan juga perbedaan lain selain dari apa yang sudah disebutkan tadi, antara lain seperti apa? Gender, adanya misalnya pembagian laki-laki dan perempuan, kelas sosial, disabilitas, kemudian pandangan atau ideologi. Bahwa ketika kita melakukan penghargaan kepada orang lain, itu tidak terbatas hanya, oh kita menghargai pilihan agama orang lain, kita menghargai suku lain, tapi kita juga harus menghargai adanya perbedaan lain seperti gender misalnya, bahwa kita tidak seharusnya melakukan misalnya diskriminasi hanya karena dia punya gender tertentu, entah itu laki-laki maupun perempuan gitu ya.
Sehingga kita harus menghargai adanya perbedaan ini, pilihan misalnya dari setiap jenis kelamin. Kemudian yang kedua, kelas sosial. Ini juga yang belum banyak dilakukan gitu ya, bahwa kelas-kelas sosial juga kemudian harus diperhatikan dalam konsep multikultural. Oh, bahwa ternyata dalam masyarakat kita itu tidak semuanya berada dalam kelas sosial sama seperti kita misalnya, tapi ada juga yang lebih tinggi dan banyak yang mungkin di bawahnya, misalnya kelas bawah gitu, masyarakat marginal, kaum miskin, itu yang juga harus kita hargai, harus kita perjuangkan hak-haknya gitu, sehingga kita tidak hanya berbicara masalah kebudayaan tadi, tapi juga perbedaan kelas sosial. Bagaimana misalnya kita juga memperhatikan masyarakat di sekitar kita yang mungkin untuk akses sekolah saja susah, untuk makan sehari-hari saja susah, sehingga itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga adalah disabilitas, bahwa menghargai misalnya memperjuangkan pendapat, kesamaan hak ya, kesamaan hak dan akses itu juga harus dirasakan oleh mereka-mereka teman-teman kita yang dari kelompok difabel gitu, misalnya mereka yang punya lungu, misalnya yang misalnya dia berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu kita misalnya atau sebagai warga negara dan juga khususnya sebagai negara dan pemerintah harus sama-sama memperjuangkan hak para disabilitas gitu. Kenapa? Karena mereka bagian dari masyarakat, bagian dari kita gitu, sehingga dalam proses misalnya mengembangkan konsep-konsep pendidikan, kita juga harus memperhatikan teman-teman dari difabel gitu. Aksesnya bagaimana? Apakah mereka bisa punya akses yang sama dengan masyarakat yang misalnya kita anggap sebagai normal, itu aksesnya sama enggak? Dari segi fasilitas, misalnya dari segi pilihan-pilihan pendidikan, misalnya dari segi kemungkinan dia diterima di sebuah sekolah atau perguruan tinggi, aksesnya sama enggak kira-kira? Ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga pandangan atau ideologi. Jadi kita tidak boleh kemudian mempersekusi tadi atau mendiskriminasi pandangan-pandangan orang lain yang kita anggap tidak sesuai dengan kita. Yang namanya beda pandangan kan sangat wajar ya. Nah, sehingga kemudian ya itu juga yang harus kemudian kita kita perhatikan. Nah, itu yang kedua, perbedaan-perbedaan lain. Dan yang ketiga adalah sikap terhadap perbedaan tersebut. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap perbedaan tadi, entah itu kebudayaan, gender, kelas sosial, disabilitas, dan pandangan atau ideologi. Sehingga sikapnya harus apa? Menghormati, menghargai, misalnya memperjuangkan hak yang sama, yang setara, itu yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga dalam konsep multikultural yang dikemukakan oleh Biku Pareh ini dalam ketiga sub ini, itu yang kemudian menjadi inti dari adanya penerapan atau implikasi multikulturalisme di Indonesia. Sehingga tujuannya yang untuk menanamkan kesamaan, misalnya kesetaraan, hak dan kewajiban, misalnya kesamaan akses itu bisa tercapai tidak hanya dari segi kebudayaan, tapi juga dari segi ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa konsep-konsep pembangunan sekarang yang disebut sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs ya, di mana ini merupakan dokumen pembangunan yang kemudian diikuti oleh seluruh dunia dan juga salah satunya Indonesia. Dokumen pembangunan 15 tahun yang bermula atau berawal dari 2015 dan berakhir tahun 2030 itu kan salah satunya bahwa dia kemudian punya tagline no one leave behind gitu, tidak ada satupun yang tertinggal, entah itu yang misalnya tadi disabilitas, masyarakat miskin dan sebagainya. Harapannya dalam dokumen pembangunan Sustainable Development Goals ini itu semuanya kemudian punya akses yang sama dengan kita punya ada 17 tujuan dan ada 17 tujuan dan 169 target gitu ya. Salah satunya misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian kelestarian lingkungan, kemudian aspek kesetaraan gender dan sebagainya. Sehingga konsep multikultural ini sangat-sangat luas, ya, tidak hanya berkaitan dengan kebudayaan tadi, misalnya, tapi juga konsep-konsep relasi masyarakat atau hubungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu juga masuk dalam konsep multikultural. Nah, dari adanya konsep multikultural ini kemudian berkembang, ternyata perlu juga diimplikasikan atau diterapkan dalam konsep pendidikan, terutama di lembaga pendidikan formal, seperti yang kemudian sudah
kita bahas minggu kemarin ya, ada 3 jalur pendidikan, formal, non-formal, dan informal. Nah, salah satunya yang kemudian banyak menjadi alternatif adalah pendidikan formal, salah satunya adalah sekolah, sehingga kemudian konsep multikulturalisme ini banyak kemudian dimasukkan di dalam kurikulum, diterapkan di sekolah melalui apa yang disebut sebagai pendidikan multikultural. Sehingga harapannya tidak hanya kemudian itu sebagai salah satu wacana saja, tapi bisa kemudian punya teknis khusus yang bisa diterapkan, bisa kemudian disadari oleh siswa maupun mahasiswa, dan mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat. Jadi berkaitan dengan bagaimana pendidikan keragaman, entah itu misalnya nanti akan kita lihat ada beberapa konsepnya. Jadi tidak hanya kemudian itu diimplikasikan oleh guru kepada siswa dalam proses pembelajaran di kelas, tidak, tapi juga harus membutuhkan banyak kerjasama, bukan hanya dari guru, tapi juga dari kepala sekolah, dari pihak-pihak sekolah lain seperti karyawan dan misalnya komite sekolah itu perlu kemudian bekerja sama untuk menerapkan pendidikan multikultural ini. Sehingga kemudian dalam konsep pendidikan multikultural ini harusnya ini tidak hanya kemudian menjadi tanggung jawab guru khusus gitu enggak, tapi menjadi tanggung jawab sekolah secara umum. Dan maka dari itu kemudian konsep-konsep pendidikan multikultural ini harusnya tidak kemudian menjadi milik salah satu mata pelajaran, misalnya kalau di sekolah atau mata kuliah saja gitu. Misalnya kalau di sekolah, pendidikan multikultural ini miliknya mata pelajaran misalnya apa PPKN gitu ya, atau misalnya miliknya agama, atau miliknya misalnya apa ya biasanya PPKN atau agama gitu. Harusnya tidak seperti itu, tapi konsep pendidikan multikultural ini harusnya kemudian bisa terintegrasi dalam setiap proses-proses pembelajaran di semua mata pelajaran, entah itu fisika, entah itu misalnya kimia, entah itu bahasa Indonesia, matematika. Harusnya semua mata pelajaran dan semua guru bisa kemudian mengintegrasikan proses pendidikan multikultural ini pada setiap mata pelajaran dan proses pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena kalau dia hanya kemudian dibebankan atau diberikan tanggung jawab kepada satu mata pelajaran tertentu, misalnya pendidikan multikultural ya erat kaitannya dengan PKN, maka itu tujuannya guru PKN, itu tugasnya guru PKN, maka nanti akan kemudian menimbulkan bahwa yang lain, misalnya pihak sekolah yang lain, guru-guru yang lain merasa tidak bertanggung jawab untuk menerapkan pendidikan multikultural ini di setiap pembelajaran. Misalnya, pendidikan multikultural hanya disampaikan, misalnya diselipkan, apalagi ketika dia hanya jadi sebuah materi gitu ya, hanya diselipkan misalnya, dalam satu semester itu 2 jam pelajaran gitu ya, sehingga itu mungkin hanya bahkan tidak masuk ya dalam telinga kanan dan keluar telinga kiri, bahkan mungkin tidak sampai di situ, tapi hanya selewat saja, sehingga kemudian ya dia siswa saja tidak paham konsepnya seperti apa, bagaimana mereka mengimplementasikan gitu ya. Siswa saja tidak pernah kemudian mendapatkan contoh-contoh bagaimana konsep pendidikan multikultural oleh guru, bagaimana mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka. Maka dari itu tadi, ini tidak bisa kemudian dibebankan pada satu mata pelajaran saja, tapi harusnya itu sudah terintegrasi oleh semua mata pelajaran. Matematika ternyata bisa loh menerapkan pendidikan multikultural dalam sekolahnya, gitu misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian pendidikan multikultural dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberikan peluang yang sama. Jadi tadi kuncinya adalah dalam konsep multikulturalisme adalah kesamaan kesempatan dan kesamaan akses. Sehingga dalam proses pendidikan multikultural ini tujuannya adalah sebagai proses pendidikan yang memberikan peluang yang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan. Nih, tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnis, budaya,
agama, tadi kelas sosial, misalnya difabel, kemudian dari segi pandangan atau ideologi, dan memberikan hak yang sama bagi etnis minoritas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan identitas nasional dan citra bangsa di mata internasional. Apalagi Indonesia ya, kalau kita lihat Indonesia itu kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat-sangat beragam dari segi agama, bahasa, bahkan dari bahasa itu kita punya ribuan bahasa daerah, bahkan kalau sama-sama bahasa Jawa itu kita punya berbagai macam dialek, ya kan, bahasa Betawi dan sebagainya, kita punya ribuan bahasa daerah, misalnya suku bangsa, misalnya pandangan tadi, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang paling multikultural. Maka dari itu, karena kita adalah negara yang multikultural, yang sangat-sangat sangat-sangat beragam gitu ya. Mungkin kalau multikulturalnya itu tadi masih proses ya, karena konsep-konsep menghargai dan menghormati itu masih menjadi PR kita bersama gitu di Indonesia, sehingga Indonesia sebagai negara yang sangat beragam dan majemuk itu seharusnya kemudian bisa menjadikan pendidikan multikultural ini salah satu aspek yang sangat penting bagi proses pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu, salah satu penelitian yang dikemukakan oleh Pusat Studi Masyarakat Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa ternyata salah satu apa ya namanya salah satu kelompok gitu ya, kelompok yang banyak kemudian menerapkan adanya diskriminasi adalah guru. Jadi di penelitian itu dia kemudian menyebarkan kuesioner ke sekitar berapa ribu guru di seluruh Indonesia, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian kesimpulannya adalah bahwa sekitar sekitar 40%, 40 sekian persen itu dia guru itu ingin bertindak intoleran. Salah satunya dalam konsep ini adalah toleransi antar umat beragama. Contoh tindakannya apa? Karena di situ pertanyaannya bahwa ketika di sekitar Anda itu ingin didirikan gereja, maka apa yang akan Anda lakukan? Itu maka sekitar 40% itu kemudian mengatakan ingin memprotes atau misalnya demo untuk menghentikan proses pembuatan gereja itu. Nah, kemudian sebesar 67% orang itu berpikiran intoleransi. Jadi ada 67% guru itu berpikiran intoleransi, ada 40 sekian persen ingin bertindak intoleransi. Nah, bisa dibayangkan di sini guru sebagai salah satu fasilitator yang sangat penting dalam proses-proses pendidikan. Misalnya salah satunya adalah pendidikan multikultural, menanamkan keberagaman, tadi menanamkan penghormatan, ternyata mereka justru berpikiran intoleransi. Sehingga kan sangat-sangat miris gitu ya. Guru saja berpikiran intoleransi, bagaimana mereka mengajarkan keberagaman tadi kepada siswa-siswanya, terutama dalam hal sekarang itu adalah keberagaman beragama yang masih menjadi momok bagi masyarakat umum gitu. Nah, banyak juga sekali mungkin teman-teman ada yang merasakan zaman dulu itu kalau di sekolah pendidikan agama ya hanya ada pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi pendidikan agama ya ada pendidikan agama Islam. Saya sekolah dulu juga seperti itu, pendidikan agama itu pendidikan agama Islam. Jadi pilihannya kalau yang tidak beragama Islam, pilihannya hanya ada dua. Ikut di situ, mau nggak mau ikut di dalam kelas sehingga mendengarkan proses pembelajaran agama Islam, atau mereka keluar. Keluar ya entah itu mereka ke kantin gitu atau ngapain sendiri, tapi mereka nggak ada pendidikan agama gitu. Nah, di sini kan menjadi salah satu aspek ya bahwa ternyata pendidikan multikultural itu belum banyak ada di sekolah gitu, bahwa karena walaupun misalnya Islam itu mayoritas ya 90 sekian persen, tapi bukan berarti kemudian yang lain-lain yang minoritas itu kemudian tidak punya akses yang sama. Harusnya di sini ya ketika misalnya yang mayoritas itu mendapatkan pendidikan agama Islam, maka yang misalnya ada agama Katolik walaupun itu hanya satu misalnya ya harusnya tetap diberikan pendidikan agama Katolik misalnya di situ, entah itu mendatangkan guru dari luar atau misalnya di situ ada guru yang memang beragama Katolik kemudian mereka sama-sama belajar, bukan kemudian dipaksa untuk di situ itu, atau misalnya dipaksa untuk berada di kelas itu dalam proses pendidikan agama, atau misalnya
ketika dia harus ke kantin gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada beberapa dimensi yang kemudian juga penting dalam proses pendidikan multikultural ini. Ada 4 dimensi. Nah, ada 4 dimensi pendidikan multikultural ini. Yang pertama adalah kurikulum, ilmu pengetahuan, perlakuan pembelajaran yang adil, dan pemberdayaan budaya sekolah. Tadi saya bilang lagi-lagi bahwa pendidikan multikultural ini bukan hanya salah satu-satunya pendidikan yang harus kemudian dikemukakan atau disampaikan oleh guru atau menjadi tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, pendidikan multikultural ini seharusnya sudah kemudian menjadi menjadi tanggung jawab oleh semua pihak sekolah, entah itu guru, kepala sekolah, dan juga menjadi tanggung jawab dari dinas gitu ya, atau dari kementerian yang kemudian harus kemudian menerapkan pendidikan multikultural dan kemudian memanifestasikan atau mewujudkan dalam sebuah kurikulum. Sehingga yang pertama adalah kurikulum. Jadi karena kurikulum itu kan salah satu aspek yang penting atau menjadi guideline ya dari proses-proses pendidikan yang terjadi di sekolah, entah itu misalnya yang dikemukakan oleh atau dirumuskan oleh sekolah secara lokal gitu atau secara level institusional, atau kurikulum yang berasal dari dinas atau kementerian. Nah, maka dari itu harusnya masuk dalam kurikulum, misalnya bagaimana kemudian apalagi di hari ini di KTSP atau misalnya hari ini di kurikulum 2013 ya. Nah, kan ada beberapa aspek-aspek. Jadi dalam proses pembelajaran itu, dalam indikator pencapaian itu kan tidak hanya mementingkan aspek kognitif, tapi ada aspek psikomotor dan afektif. Nah, dalam konsep aspek psikomotor dan terutama afektif ini kemudian harus diselipkan pendidikan multikultural atau keberagaman ini, sehingga kemudian mau tidak mau misalnya dalam proses perancangan metode pembelajaran, misalnya proses perancangan media, misalnya strategi pembelajaran itu, guru-guru tadi dalam semua mata pelajaran itu menanamkan konsep-konsep pendidikan multikultural gitu. Nah, sehingga contohnya misalnya kurikulum, kita ambil contoh dalam level institusi sekolah gitu ya. Maka sekolah ketika merancang sebuah kurikulum, itu ya harus kemudian menerapkan pendidikan multikultural. Misalnya tadi, contohnya sederhana. Oh, yang namanya karena pendidikan agama, misalnya itu hak semua siswa, maka sekolah juga harus kemudian menyediakan. Oh, walaupun mayoritas agamanya Muslim, oh sudah ada nih guru agama Islam. Tapi sekolah misalnya harus menyediakan guru-guru agama Katolik misalnya. Contohnya misalnya kalaupun di situ tidak ada guru tetap, ya mendatangkan dari luar misalnya gitu. Sehingga proses tadi siswa itu sama-sama mendapatkan kesamaan. Oh, pendidikan agama, misalnya saya sebagai bagian dari umat Katolik juga mendapatkan pendidikan agama itu. Itu salah satu masuk dalam konsep kurikulum, merancang sedemikian rupa tadi kurikulumnya, proses pendidikannya yang bisa diakses oleh semua siswa. Atau misalnya di dalam tadi misalnya di dalam kayak kurikulum, terus misalnya bikin acara di sekolah. Nah, bikin acara sekolah juga perlu kemudian diperhatikan. Oh, bikin acara yang kemudian melibatkan semua siswa, entah itu biasanya acara pramuka yang harus nginep-nginep gitu misalnya, atau acara apa yang melibatkan semua siswa, biasanya kemudian di hari tanggal merah atau hari libur gitu ya. Tapi tidak kemudian ketika mengadakan sebuah acara di tanggal merah, kemudian diambil tanggal merah yang bertepatan dengan karena hari besar agama lain gitu. Misalnya, oh ada bersami gitu, pramuka, tapi dia diadakan di misalnya hari Paskah gitu. Itu kan salah satu bagaimana kebijakan-kebijakan sekolah itu tidak
tidak menghargai perbedaan. Misalnya, ya walaupun mayoritas itu Muslim, tapi misalnya kita menghargai walaupun itu hanya berapa siswa gitu atau berapa bagian dari guru, itu ya kita harus menghormati. Oh ternyata kita bisa kemudian bisa ambil hari lain yang tidak menyangkut hari besar agama gitu. Ya bagaimana misalnya dia sedangkan semua siswa wajib ikut, tapi dia sedang merayakan Paskah gitu, dia harus misalnya ke gereja, dia harus melakukan ritual-ritual khusus, itu kan menjadi salah satu hal yang tidak menanamkan adanya tadi multikultural, adanya penghormatan terhadap perbedaan, dan itu harus kemudian dirancang sedemikian rupa oleh sekolah melalui kurikulum, karena kurikulum sebagai guideline ya, sehingga ketika sudah ada aturan-aturan yang jelas, maka seluruh pihak sekolah juga bisa melaksanakannya dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ini juga yang penting. Salah satu hal yang kemudian menjadikan orang itu melakukan diskriminasi itu ya karena mereka nggak tahu gitu. Sesederhana mereka nggak tahu, maka mereka melakukan diskriminasi. Mereka nggak paham atau mereka nggak mengenal sehingga mereka melakukan diskriminasi. Nah, sehingga kemudian salah satu hal yang penting dalam dimensi pendidikan multikultural ini adalah ilmu pengetahuan atau bagaimana menerapkan penanaman konsep-konsep multikultural ini. Salah satunya tadi misalnya kemudian bahwa apa itu multikultural. Misalnya, ada 3 konsep. Selain adanya perbedaan kebudayaan, kita juga punya misalnya perbedaan lain, entah itu misalnya tadi gender, entah itu misalnya kelas sosial, difabel, misalnya pandangan atau ideologi tertentu. Nah, itu kemudian harus dipahami oleh siswa dan juga seluruh pihak sekolah, sehingga kemudian proses-proses penanaman konsep mengenai apa itu multikultural, bagaimana seharusnya misalnya, dan juga misalnya pendidikan mengenai keberagaman gitu ya. Oh, bahwa di kita itu tidak hanya ada 6 agama resmi seperti yang kemudian ada, tapi di masyarakat Indonesia bahkan banyak sekali yang masih menganut aliran kepercayaan yang tidak bisa kemudian terangkum dalam 6 agama resmi itu. Sehingga ketika kita tahu, kita tidak melakukan diskriminasi gitu. Apalagi misalnya banyak orang yang kemudian akhirnya terpaksa memilih untuk menjadi Islam padahal dia misalnya kejawen atau punya aliran kepercayaan lain, tapi dia memilih untuk menggunakan Islam di KTP karena misalnya kolom agama itu menjadi wajib dan menjadi syarat untuk mendapatkan akses-akses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Padahal misalnya dia merasa dia bukan Islam gitu. Sehingga dengan adanya pemahaman perbedaan, oh bahwa kita itu beragam sekali, oh bahwa segala sesuatu itu tidak hanya berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, hitam dan putih, tapi dalam masyarakat itu sangat-sangat beragam gitu ya. Kita tidak misalnya tidak meyakini itu bukan berarti kemudian kita harus melarang gitu atau misalnya mempersekusi gitu, sehingga konsep keberagaman ini harus kemudian ditanamkan kepada seluruh warga sekolah, karena tadi nggak hanya siswa, ternyata guru-gurunya juga di Indonesia banyak sekali yang bersikap intoleran, sehingga konsep pengetahuan ini perlu juga ditanamkan kepada guru juga. Oh, perbedaan seperti ini, karena biasanya tadi saya sebutkan orang nggak tahu karena orang melakukan diskriminasi itu karena mereka nggak tahu, sesederhana mereka nggak tahu gitu. Kemudian perlakuan dan yang pembelajaran yang adil. Nah, ini mungkin lebih kepada yang harus ditanamkan oleh guru di sekolah ya, perlakuan pembelajaran yang adil, karena guru di sekolah di kelas itu misalnya dalam proses-proses pembelajaran gitu, perlakuan pembelajaran yang adil, bahwa misalnya guru tidak seharusnya kemudian hanya fokus pada mereka-mereka yang dianggap pintar. Sehingga kalau yang pintar tanya kemudian dijawab, tapi ketika yang dianggap kurang pintar tanya kemudian gurunya senewen gitu, kamu sih kenapa nggak memperhatikan dan sebagainya. Atau misalnya ada beberapa mungkin yang kelas sekolah yang siswanya itu cenderung heterogen gitu ya, dari berbagai kelas sosial. Ada mungkin mereka beberapa dari kelas sosial bawah yang kemudian bajunya saja mungkin sampai sudah lusuh gitu, dari yang seragam putih sampai agak kekuning-kuningan karena dia sudah dipakai dari kelas 1 sampai misalnya dia kelas 4, sampai kekecilan, kemudian misalnya sepatunya seperti apa, mungkin pagi-pagi kadang jarang mandi karena orang tuanya sibuk atau mereka tinggal di daerah slum, kemudian guru-gurunya memperlakukan tidak adil, misalnya kalau tanya agak
nggak perhatian karena dianggap misalnya bau dan sebagainya, itu salah satu perlakuan pembelajaran yang nggak adil itu. Atau misalnya biasanya cenderung kalau guru cewek itu lebih perhatian ke cowok, atau guru cowok lebih perhatian ke cewek, itu kan berarti guru tidak menerapkan tadi proses pembelajaran yang adil, yang kemudian menekankan pada konsep-konsep multikultural. Ya semua punya akses yang sama, entah itu yang dianggap pintar atau yang dianggap kurang pintar, mereka yang dari kelas sosial menengah maupun kelas sosial bawah, mereka yang mungkin misalnya tidak memang tidak tertarik atau bakatnya tidak di matematika misalnya, tapi lebih ke seni, ya tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan budaya sekolah. Nah, pemberdayaan budaya sekolah ini masuk dalam konsep-konsep kultur sekolah. Nah, yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu ya. Jadi pemberdayaan budaya sekolah dalam konsep pendidikan multikultural ini harus kemudian diterapkan dalam kultur sekolah, entah itu artefak, nilai dan keyakinan, serta asumsi. Artefak pun baik fisik maupun non-fisik. Jadi dalam proses pendidikan multikultural ini juga harus kemudian ditanamkan dalam misalnya artefak, sederhana artefak. Misalnya apa? Oh, bahwa yang namanya kesamaan adil itu kan nggak harus sama gitu ya. Misalnya, oh ternyata di sekolah itu tuh siswanya itu lebih banyak ceweknya. Jadi ya harusnya misalnya pendidikan multikultural ini toiletnya itu ya bukan berarti cewek itu misalnya 4, cowok 4 enggak. Tapi oh ternyata lebih banyak ceweknya gitu, dan cewek itu atau perempuan itu lebih banyak lebih banyak me, menggunakan toilet atau lebih banyak waktu yang ada di toilet, terutama ketika mereka sedang menstruasi. Sehingga kemudian logikanya ketika sama-sama 4, karena cowok kan lebih cepat gitu ya, ya mereka nggak akan ada antri. Tapi ketika cewek yang sudah jumlah siswanya lebih besar dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di toilet, itu kemudian akan banyak antri, sehingga ada di sini kesamaan dan konsep penerapan pendidikan multikultural di dalam artefak kultur sekolah ini, misalnya cowoknya kamar mandinya 4, ceweknya 6 gitu misalnya, karena tadi siswanya lebih banyak dan perempuan apalagi ketika menstruasi itu lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mandi gitu ya, sehingga itu salah satu. Atau misalnya kemarin sudah dicontohkan ketika misalnya paling tidak sekolah menyediakan masjid, misalnya sudah hampir semua sekolah pasti ada musolanya, tapi tidak semua sekolah menyediakan ruang untuk beribadah agama lain. At least misalnya ini disediakan satu ruang untuk beribadah agama lain, misalnya Katolik, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Sehingga ketika tadi mungkin teman-teman siswa-siswa yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya ingin kemudian melakukan melakukan ibadah, mereka punya ruang gitu, nggak harus bingung. Nah ini salah satu, oh ternyata dalam pembangunan fasilitas artefak fisik itu juga kita harus memperhatikan konsep multikultural itu, pendidikan multikultural itu. Contohnya, atau misalnya tidak menggunakan atau tidak menggunakan standar agama tertentu bagi sekolah-sekolah negeri gitu. Kalau sekolah yang berbasis agama ya oke, karena dia berbasis agama. Tapi banyak juga sekolah-sekolah yang dia sekolah negeri tapi menggunakan satu standar agama tertentu. Di akhir tahun 2018 sepertinya kemudian banyak muncul ketika beberapa sekolah, misalnya salah satunya itu sekolah SMK di Probolinggo, atau kalau di Jogja itu SMP 5, yang kemudian menghimbau siswa yang beragama muslim untuk menggunakan jilbab gitu ya. Nah, ini kan salah satu konsep yang tidak menerapkan pendidikan multikultural. Kenapa? Karena di sini judulnya itu menghimbau. Menghimbau kan berarti ya mengajak misalnya tidak wajib. Tapi ketika ada beberapa yang tidak menggunakan jilbab, maka biasanya di sekolah banyak guru yang menyindir misalnya, atau kenapa kamu nggak pakai jilbab padahal ini itu. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana pendidikan multikultural itu ternyata tidak kemudian terinternalisasi dalam setiap kehidupan di sekolah. Salah satunya dalam kebijakan yang intoleran itu, walaupun misalnya kenapa jilbab itu kan pilihan masing-masing orang, kenapa harus dipaksakan, toh kita tidak akan menilai seseorang itu baik buruk pintar atau enggak itu dari jilbab saja ya. Sehingga itu salah satu contoh bagaimana ternyata pendidikan multikultural ini belum banyak terinternalisasi di dalam proses-proses
pembelajaran, di dalam kurikulum sekolah, di dalam kebijakan-kebijakan sekolah. Sehingga harus kultur sekolah ini tadi saya bilang bahwa adanya pembangunan kultur sekolah ini juga harus memperhatikan konsep-konsep pendidikan multikultural, bagaimana kemudian tadi dari segi aspek fisik dan non-fisik, kebiasaan-kebiasaan, dari nilai dan keyakinan, misalnya, itu salah satu contohnya. Sehingga keempat dimensi pendidikan multikultural ini yang kemudian harus diperhatikan. Jadi tidak hanya tugas guru di dalam kelas ya, tapi juga semua tugas tanggung jawab semua pihak dari kepala sekolah, karyawan, guru, siswa, komite, masyarakat kita juga harus mendukung. Nah, selanjutnya ada 5 materi dalam pendidikan multikultural yang kemudian harus diperhatikan. Yang pertama tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat. Dan hal ini adalah di sekolah bahwa kita punya misalnya kewajiban untuk menghormati hak-hak. Tadi salah satu contohnya. Kenapa kemudian kita harus memaksakan orang lain harus berjilbab walaupun misalnya dia muslim? Nah, itu kan hak dia untuk misalnya menggunakan atau tidak menggunakan. Misalnya tidak menggunakan bukan berarti kemudian dia tidak taat beragama, tapi mungkin dia punya alasan-alasan lain. Sehingga dalam konsep materi pendidikan multikultural ini kita harus kemudian memperhatikan dan menghormati hak-hak individual dan hak-hak kolektif. Dan hak-hak individual ini tidak harus kemudian mengalahkan adanya hak-hak kolektif. Yang kedua, tentang kebebasan individu dan budaya, yakni setiap individu bebas berkreasi dan berkarya gitu. Misalnya di dalam sekolah, ya siswa kemudian diberikan kesempatan, apalagi dalam kurikulum 2013 yang student centered ini kan siswa diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengeksplorasi diri, berkarya, untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga guru misalnya di sini juga menjadi aktor yang penting untuk memberikan itu gitu. Misalnya guru juga nggak boleh anti kritik, bukan berarti guru itu terus bisa dia ada satu-satunya orang yang tahu, enggak, tapi guru juga harus terbuka pada setiap kritik. Oh ternyata ada satu masa ternyata ketika guru menyampaikan itu kurang update dan itu dikritisi atau misalnya direvisi oleh siswa dan itu ya harus diterima. Sehingga ini kebebasan individu, ada saatnya mungkin guru salah ya guru minta maaf gitu. Ada saatnya guru juga harus menghormati siswa, bukan kemudian hanya siswa yang harus menghormati guru gitu. Tentang keadilan dan hak-hak minoritas tadi misalnya walaupun mungkin siswa dan guru yang beragama Katolik, Hindu itu mungkin hanya 1-2 orang, tapi kita harus tetap menghargai hak-hak mereka tadi, misalnya hak untuk beribadah dengan tenang. Ya setidaknya disediakan satu ruangan untuk mereka beribadah gitu ya. Atau setidaknya tadi mereka juga disediakan guru pendidikan agama sehingga mereka punya hak yang sama untuk mengakses proses pendidikan agama. Sehingga tentang keadilan dan hak minoritas. Yang keempat, jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Kalau dalam hal ini ya dalam proses pengambilan kebijakan di sekolah gitu misalnya. Oh semua misalnya paling tidak mungkin walaupun pengambil kebijakan dan keputusan itu kepala sekolah mungkin, tapi kemudian kepala sekolah juga harusnya tidak menutup kemungkinan untuk menjaring pendapat kepada siswa karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah kan yang kemudian melaksanakan atau pelaksana langsungnya yang merasakan itu siswa sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penjaringan pendapat kalau kita ini seperti apa. Dan yang kelima, toleransi dan batas-batasnya bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif harus dilindungi mayoritas gitu. Jadi mayoritas itu bukan kemudian justru seenaknya gitu enggak, tapi justru melindungi, memperjuangkan ketika mungkin ada beberapa kaum minoritas yang tidak bisa menyuarakan aspirasinya, maka itu tugas mayoritas. Bukan berarti kemudian justru sebaliknya melakukan diskriminasi. Itu tadi ada 5 materi yang kemudian harus menjadi pertimbangan dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah. Kompetensi standar yang diharapkan, jadi tujuan pendidikan multikultural adalah kompetensi standar yang diharapkan menjadi warga negara yang mampu hidup berdampingan bersama warga negara lainnya tanpa membedakan agama, ras, bahasa, budaya, dan tadi perbedaan yang lain dan menghormati hak-hak mereka, memberi peluang kepada semua kelompok untuk mengembangkan
pengembangan budayanya, serta mampu mengembangkan kerjasama untuk mengembangkan bangsa menjadi bangsa besar yang dihormati dan disegani oleh dunia internasional. Kenapa? Karena bagaimana kemudian pola pikir kita yang terbuka, yang toleran tadi itu tidak kemudian terbentuk serta-merta gitu, tapi kemudian harus dipupuk, harus diasah, harus melakukan proses sosialisasi. Ketika misalnya ada beberapa keluarga yang sudah menanamkan itu sangat bagus. Namun juga ada beberapa keluarga yang belum banyak menanamkan sehingga perlu bantuan sekolah sebagai salah satu pendidikan formal untuk menerapkan pendidikan multikultural ini. Nah, ketika siswa kemudian tadi entah itu dari kurikulum, dari proses pembelajaran di kelas, dari kultur sekolah yang dibangun, dari konsepnya, siswa sudah banyak mendapatkan pendidikan multikultur sekolah, sudah tahu, paham, dan bagaimana kemudian mengimplementasikan, harapannya ketika mereka kemudian terjun di dalam masyarakat luas, mereka bisa mengaplikasikan itu. Mereka tahu, paham konsep multikultural seperti apa, kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam relasi sosial mereka gitu. Jadi tidak serta-merta mereka tahu gitu, tapi harus ada proses pembelajaran dulu, dan salah satunya ini merupakan tugas keluarga dan juga tugas lembaga pendidikan melalui konsep pendidikan multikultural ini. Ketika pendidikan multikultural ini bisa kemudian terrealisasi atau bisa terimplementasi dengan baik, maka Indonesia dengan sebagai negara yang beragam tadi itu akan kemudian mencapai tingkat multikultural. Jadi tidak hanya plural yang sadar perbedaan tapi nggak ada penghormatan, tapi harapannya kemudian sudah mencapai pada titik multikultural, sudah sadar perbedaan dan akan menghargai setiap yang ada gitu, setiap perbedaan yang ada. Itu tujuannya. Nah, kemudian kalau diwujudkan atau dituangkan secara khusus ada kompetensi dasar pendidikan multikultural. Yang pertama, menjadi warga negara yang menerima perbedaan etnik, agama, bahasa, dan perbedaan lain dalam masyarakat. Mereka menerima. Jadi, bahwa semuanya itu nggak hanya agama Islam seperti saya misalnya. Ada agama lain. Bahkan ada yang menganut sistem kepercayaan lain atau aliran-aliran kepercayaan lain gitu. Sehingga kemudian saya tidak seharusnya menggunakan standar saya tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah kepada orang lain, karena kita punya keyakinan lain gitu. Sehingga ketika orang kemudian banyak mengkafir-kafirkan gitu kan, itu berarti mereka menggunakan standar mereka untuk orang lain, padahal orang punya standar masing-masing gitu. Sehingga ketika kita banyak, itu kafir gitu, itu enggak, misalnya hanya karena kita beda agama gitu, berarti dia tidak paham dan tidak bisa mengimplementasikan konsep multikultural karena tadi dia tidak kemudian menerima perbedaan dan justru kemudian menggunakan standar yang dimiliki untuk menilai orang lain. Kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multi etnik, multikultur, dan multi religi dalam konteks pembangunan bangsa. Jadi nanti harapannya kita akan kemudian berrelasi dan bekerja sama dengan orang lain itu tanpa kemudian ada batasan-batasan. Entah itu dengan agama lain, entah itu dengan suku lain, entah itu dengan misalnya apa tadi yang punya pandangan atau ideologi lain, entah itu dengan gender lain, itu kita fine-fine saja. Karena apa? Karena ya kita menganggap bahwa perbedaan itu sebagai sesuatu yang niscaya, yang memang sudah seperti itu adanya gitu, sehingga tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah hambatan. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang, agama, etnik, bahasa, budaya, dan semua sektor pendidikan, ekonomi, dan politik. Dan termasuk di dalamnya tidak kemudian membedakan mereka yang punya pandangan politik. Apalagi kalau ini biasa atau pandangan ideologi lain. Kalau dalam menjelang pilpres ini biasanya akan sangat kentara gitu ya, mana yang kemudian bisa menerima pandangan atau ideologi orang lain, mana yang tidak. Padahal ya setiap orang kan punya preferensi sendiri, punya pandangan sendiri, sehingga tidak seharusnya kita memaksakan pandangan kita terhadap orang lain, sesederhana misalnya pandangan politik gitu. Yang keempat, menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk mewakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintah, sehingga punya peluang dan akses yang sama untuk kemudian berkontribusi di dalam sekolah. Kalau di konteks sekolah, kalau di konteks yang lebih luas adalah dalam pembangunan nasional. Semua punya akses yang sama untuk
berkontribusi atau berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kelima, menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, dan perbedaan lainnya. Tadi lagi-lagi disebutkan bahwa adil bukan berarti harus sama, tapi sesuai kebutuhan yang seperti apa. Nah, kemudian selain itu, kita juga melihat ada prinsip pendidikan multikultural. Ada 5 prinsip pendidikan multikultural yang harus diperhatikan dalam proses penerapan pendidikan multikultural di sekolah. Pemilihan materi pembelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan oleh siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Gitu. Misalnya ketika memberi contoh, ya tidak kemudian lagi-lagi Ani membantu ibu di dapur, Doni membantu ayah memperbaiki sepeda. Harusnya contoh itu tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena hari ini peran-peran yang diskriminasi gender itu sudah tidak ada, bahwa yang di dapur itu tidak hanya Ani, tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Yang kemudian membenarkan sepeda itu tidak hanya Doni dan laki-laki lain, tapi juga perempuan lain. Sehingga konsepnya akan harus dirubah. Itu salah satu contohnya. Materinya yang disampaikan juga harus yang benar-benar yang memuat keberagaman gitu, penghormatan terhadap keberagaman. Materi pelajaran yang dipilih sesuai dengan konteks waktu dan tempat, disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Jadi pengalaman itu menjadi salah satu sumber pengetahuan yang penting hari ini. Jadi ketika proses pembelajaran itu kemudian misalnya kita siswa-siswa sharing tentang pengalamannya, kemudian kita mengapresiasi di mana setiap siswa mungkin punya pengalaman yang berbeda. Sehingga di sini konsep menghargai perbedaan dalam proses pembelajaran di kelas itu muncul. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Tadi contohnya bahwa mungkin ada satu masa guru dikritik, itu ya menjadi hal yang wajar, karena guru itu kan bukan dewa yang semuanya benar gitu ya, bukan nabi, tapi ada kalanya salah, sehingga guru juga harus terbuka. Maka dari itu sistem komunikasinya itu harus interaktif, tidak hanya satu arah guru ke siswa, tapi juga siswa ke guru dan ke siswa lainnya. Nah, ini beberapa prinsip pendidikan multikultural yang kemudian harus diperhatikan. Oke, nah itu tadi konsep-konsep pendidikan multikultural, mulai dari multikultural secara konsep umum, kemudian menjadi pendidikan multikultural. Harapannya nanti setelah saya menyampaikan ini, teman-teman kemudian bisa paham tentang apa itu multikulturalisme dan bisa kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sosial, relasi sosial Anda dengan sekitar Anda, dan nanti ketika terjun di dalam dunia sekolah, itu dalam proses PLP maupun sudah bekerja, Anda bisa kemudian menerapkan proses-proses pendidikan multikultural ini dalam setiap pembelajaran dan kultur sekolah di mana Anda bekerja. Sehingga tadi tujuannya untuk menjadikan atau membangun warga negara yang tadi menghargai perbedaan dan menghormati itu bisa terwujud dan menjadikan kita masyarakat yang benar-benar multikultural. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.